Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustazah Yohana, yaitu kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu tentang pesan yang ada dalam dongeng. Nah, anak-anak masih ingat tidak ya apa itu pengertian dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan benar-benar tidak terjadi. Nah, fungsi dongeng itu apa, Ustazah? Fungsi dongeng itu untuk hiburan. Dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya. Nah, bentuk pesan atau amanat dalam dongeng yang pertama yaitu tersurat. Apa itu tersurat, Ustazah? Tersurat yaitu amanat atau pesan dongengnya tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Dan bentuk pesan yang kedua yaitu tersirat, yaitu pesan atau amanatnya tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongeng tersebut. Nah, bagaimana Ustazah cara menemukan pesan dalam dongeng? Yaitu yang pertama, baca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Dan yang keempat yaitu simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral sebuah cerita dongeng. Nah, berikut merupakan contoh dongeng yang bisa anak-anak baca dalam video ini ya. Burung yang membalas budi. Judulnya yaitu apa? Burung yang membalas budi. Mari kita baca-baca bersama ya anak-anak. Anak-anak bisa membaca di rumah ketika melihat video ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung yang tidak dapat terbang seperti burung lainnya. Ia hidup seorang diri dan sangat kesepian. Tidak ada satu ekor burung pun yang mau berteman dengannya. Suatu hari, ketika sang burung sedang berjalan, ia menemukan sebutir telur yang tergeletak di tanah. Ibu burung pun bertanya, "Telur punya siapa ini?" "Ah, sepertinya ini adalah telur burung yang terjatuh. Akan kubawa pulang dan aku arami sampai telur ini menetas. Anak burung ini akan kujadikan anakku, sehingga aku tidak akan kesepian lagi," kata burung tersebut senang. Nah, sesampainya di rumah, burung itu langsung mengerami telur tersebut dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Akhirnya telur itu menetas, dan ternyata telur yang menetas adalah anak burung elang. Burung tersebut senang sekali melihat anak burung elang. Ia pun merawatnya seperti anaknya sendiri. Hari demi hari terus berjalan. Anak burung elang mulai besar. Naluri untuk terbang pun mulai muncul. "Ibu, aku ingin terbang seperti teman-temanku yang lain. Bagaimana caranya terbang?" tanya anak burung tersebut.
Sang induk merasa sedih mendengar apa yang dikatakan anaknya itu. Ia tahu anaknya itu adalah burung elang dan suatu saat nanti ia akan terbang tinggi dan meninggalkannya. Burung itu tidak akan bisa menahan anaknya tetap tinggal bersamanya. Namun, ia juga tidak dapat mengajari anaknya belajar terbang. Anakku, cobalah belajar terbang sendiri. Ibu tidak bisa terbang, apalagi mengajarimu bagaimana caranya terbang, kata sang induk. Setiap hari sang anak belajar terbang, sampai suatu hari ia menyadari bahwa ibunya sedih saat melihatnya mulai bisa terbang. Jika ibuku dulu tidak mengeramiku, mungkin aku tidak akan terlahir ke dunia ini. Sekarang setelah aku lahir, tumbuh besar dan bisa terbang seperti burung-burung yang lainnya, aku akan meninggalkannya. Kasihan sekali ibuku sendirian, tidak ada yang mengurus dan menemaninya. Ia pasti akan merasa sangat kesepian, pikir sang anak. Akhirnya, anak burung tersebut memutuskan untuk tidak terbang dan tetap hidup di darat untuk menemani sang ibu. Sang induk sangat senang dengan keputusan anaknya. Sejak saat itu, ia tidak merasa kesepian lagi sampai akhir hidupnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat bahagia dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, pesan moral apa yang dapat kita ambil dari dongeng yang sudah kita baca tadi? Nah, betul sekali. Yaitu, sayangilah kedua orang tuamu dan sayangilah mereka, sebab ketika kita masih kecil, mereka yang merawat dan melindungi kita dengan penuh kasih sayang. Nah, anak-anak, walaupun bukan orang tua kandung, akan tetapi anak itu tetap sayang, merawat, dan melindungi induknya. Nah, itu tadi materi yang sudah Ustazah paparkan. Semoga dapat bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.